Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini anak-anaknya ceria semua. Itu Pak sama Pak Ketua nampaknya lemah aja. Apa pasal Pak Ketua? Ketua kelas? Belum sarapan, Pak. Belum sarapan. Nggak apa-apa ya. Besok kalau berangkat sekolah sarapan dulu ya. Supaya nggak lemah, belajar biar semangat, biar kuat, biar tetap jadi anak yang pintar. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita mulai pelajaran kita dengan absen ya. Kira-kira siapa hari ini yang tak hadir ya? Suyanti hadir? Alhamdulillah hadir. Berarti hadir semua ya. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa mendapat ilmu hari ini, ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, lebih dahulu kita sentiasa membaca doa. Semoga kita sentiasa mendapat ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sebagaimana biasa untuk membaca doa agar dipimpin oleh ketua kelasnya. Kepadanya kami persilahkan untuk baca doa. Ya, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya, sebelum juga kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengulangi lagi pelajaran kita yang telah lalu, yaitu pelajaran kita tentang surah Al-Hujurat, materi ya. Yang Bapak tanyakan, apa yang Anda rasakan setelah mempelajari surah Al-Hujurat? Iya, mantap. Anak-anak Bapak bisa menjawab dengan baik. Selanjutnya saya tanya lagi kepada teman yang lain bernama Alfia. Apa yang Anda dapat pesan dari ayat surah Al-Hujurat? Ya, mantap. Terima kasih pada anak kami Alfia. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga Bapak sampaikan lagi pada teman yang lain, pada Suyanti. Apa yang Anda harapkan setelah mempelajari makna dari surah Al-Hujurat? Ya, mantap. Terima kasih anak-anak. Semoga anak-anak sentiasa ingat terus pelajaran yang kemarin. Baiklah anak-anak, selanjutnya marilah kita masuk kepada materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu materi pelajaran agama, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak sekalian, sini Bapak tanya kepada kalian semua, apakah arti Al-Hujurat? Ada yang bisa menjawab? Halo? Hai? Ya, mantap sekali jawabannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita sampaikan tentang pokok bahasan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, membaca dan mengartikan surah Al-Hujurat. Yang kedua, pesan-pesan di dalam surah Al-Hujurat. Dan yang ketiga, menulis surah Al-Hujurat. Dan yang keempat, menghafalkan surah Al-Hujurat. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan membaca surah Al-Hujurat, alangkah baiknya kita berpantun ria. Setuju anak-anak?
Alhamdulillah setuju. Baiklah, sini Bapak baca pantun Ria pada pagi hari ini. Dengar baik-baik nak ya. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Beri manisan di seberang jalan, dengan pantun, santun, tundukkan kepala. Jangan bosan membaca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Ke Semarang beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholawat dan Al-Quran. Semangat anak-anak ya. Senang dengan anak? Alhamdulillah. Semoga anak-anak bertambah semangat belajar pada pagi hari ini tentang surah Al-Hujurat. Baiklah anak-anak, sekarang kita memasuki bahasan membaca dan mengartikan surah Al-Hujurat. Nah, anak-anak lihat pada bukunya masing-masing yang telah Bapak bagikan. Sama-sama kita melihat surah Al-Hujurat. Udah anak-anak? Udah siap? Kalau sudah siap, Bapak minta salah satu daripada teman-temannya untuk membaca surah Al-Hujurat. Nah, Bapak minta kepada Suyanti untuk membacakan surah Al-Hujurat. Ya, terima kasih. Sangat baik sekali bacaan ibunya, ibu anak kami Suyanti. Baca dengan baik dan lancar. Ya, baiklah. Untuk berjalan lagi, sini Bapak bacakan sedikit surah Al-Hujurat. Dengar baik-baik nak ya. Anak-anak semua simakkan Bapak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya, anak-anak semua sudah bisa ikut membaca? Bisa ikut baca bersama? Baiklah anak-anak, sekarang sudah kita baca semua, anak-anak sudah paham cara membacanya yang lancar, bacanya baik, sesuai dengan tajwidnya atau hukum bacaannya. Baiklah, di sini Bapak sampaikan dari bacaan surah Al-Hujurat yang Bapak bacakan tadi, di situ ada beberapa hukum. Di situ pada buku pelajaran kita sudah ditandai pada bacaannya. Yang pertama ada berwarna biru, itu menunjukkan hurufnya bacaan mad. Mad artinya panjang, kira-kira satu harokat, dua harokat, satu alif. Itu bacaan mad. Yang kedua ada ditandai dengan warna merah, menunjukkan bacaan gunnah atau mendengung, diperkirakan panjangnya dua harokat. Dan yang ketiga ditandai warna hijau, menunjukkan bacaan qalqalah atau memantul. Baik anak-anak, di sini ada tiga bacaan. Diperhatikan di bawahnya, simak dengan baik, simak dengan sungguh-sungguh, supaya anak-anak semua dapat meniru dengan benar bacaannya. Bisa anak-anak bacanya? Di sini ada
penggal-penggalan ayat serta ditandai dengan hukum tajwidnya. Bapak minta kepada Ibu, kami minta kepada teman kami, Ibu Sianti, untuk membacanya. Ya, terima kasih. Baiklah, sini Bapak terangkan sedikit tentang tajwidnya. Di situ ada baca ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Saya tanya lagi dengan anak semua, dari penggalan ayat di sini ada beberapa ayat sudah ditandai. Pada penggalan ayat inna khalaqnakum, di situ ada berapa bacaan ya? Kami minta anak kami Alfia untuk menjawab. Ada berapa bacaan? Ya, terima kasih. Pintar sekali anak Bapak. Di situ ada dua bacaan. Inna, in itu gunnah. Ada 3 Pak ya. Ada 4 bacaan pada inna khalaqnakum tuh. Inna, in itu gunnah, kemudian na itu mat, khalaq, laq itu qalqalah, kemudian ada na, ada harokat tegak itu juga baca mat. Berarti situ ada 4 bacaan. In, na, lab, na. Ada 4 bacaan. Baiklah anak-anak. Selanjutnya kita berikan tugas. Selanjutnya kita mengartikan daripada surah Al-Hujurat, anak-anak semua. Di sini ada penggalan ayat sudah ada disertai dengan arti-artinya. Ya Yuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min zakarin, dari seorang lelaki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu, syu'ubau, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Ayat ini menerangkan tentang berbangsa dan bersuku-suku dari berbagai suku yang awalnya tidak mengenal, supaya bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain, supaya manusia di muka bumi ini hidupnya aman dan tentram, bisa saling menghargai dan bisa saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Baiklah anak-anak, di sini ada terjemahan daripada surah Al-Hujurat. Anak-anak perhatikan pada bukunya masing-masing ya. Bapak baca, anak-anak simakkan dan perhatikan. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Begitu besarnya kekuasaan Allah bisa menjadikan makhluk yang awalnya tadi dari beda suku, berbeda bangsa, berbeda budaya, berbeda adat, tapi bisa menyatukan daripada makhluk-makhluk yang tidak kenal menjadi makhluk yang saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Baiklah anak-anak,
kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini daripada surah Al-Hujurat tentang pesan pokok surah Al-Hujurat. Di sini ada beberapa pesan dari surah Al-Hujurat. Yang pertama, perbedaan yang terjadi di antara bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan lain budaya dan segala macamnya itu tidak lain tidak bukan supaya kita saling kena mengenal, bersatu, berkedaulatan, berketuhanan yang Maha Esa. Dan kemudian walaupun Allah menjadikan kita berbeda suku bangsa, tapi kita tetap bersatu, jangan sampai kita bercerai-berai. Dan selanjutnya sentiasa kita menjadi orang saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Selain itu, yang terakhir dari pesan surah Al-Hujurat ini tidak lain tidak bukan kita tujuannya pertama bertakwa kepada Allah. Allah tidak menilai dari seorang itu bukan tinggi dari pangkatnya, tinggi jabatannya, dan Allah tidak menilaikan seorang itu dari tidak menilaikan apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apa dia orang tinggi atau orang rendahan. Di sisi Allah hanya satu yang Allah nilai, yaitu hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Selanjutnya, anak-anak, di sini setelah kita menjelaskan tentang surah Al-Hujurat, sekarang kita menulis surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah kita membaca, kita menghafalkan, kita membaca surah Al-Hujurat. Baik, surah Al-Hujurat ini kita baca supaya kita hafal nak ya. Kemudian dimulai dari kanan ke kiri. Jadi cara membaca Al-Quran ini tidak sama kita membaca dengan tulisan Latin. Kalau menulis atau membaca ayat Quran itu diawali dari sebelah kanan. Dari kanan ke kiri. Jangan terbalik anak-anak ya. Nanti kalau dari kiri ke kanan itu tulisan Latin. Tetapi menurut Al-Quran kita awali dari kanan ke kiri. Dan selanjutnya kita menghafal surah Al-Hujurat. Hafal anak-anak? Nah, pelajaran yang telah kita sampaikan, yang telah Bapak sampaikan kemarin, saya suruh anak-anak menghafalkan. Karena surah Al-Hujurat ini berjumlah 18 ayat. Jadi kita ambil hanya 4 ayat aja. Baiklah, di sini sebelum kita mengakhirkan pelajaran kita, di sini ada tugas kelompok yang harus anak-anak kerjakan. Baiklah, karena kelas kita ini ada 5 orang anak-anak ya. Jadi Bapak bagikan 2 kelompok. Satu kelompok 2 orang, yang satu kelompok lagi 3 orang. Jadi kewajiban anak-anak semua menuliskan bacaan-bacaan yang ada di dalam surah Al-Hujurat. Yang pertama gunnah, dan yang kedua qalqalah, dan yang ketiga ada bacaan mad. Jadi anak-anak tuliskan di situ yang mana bacaan gunnah yang Bapak sampaikan tadi, kemudian yang mana bacaan qalqalah, dan yang mana bacaan mad. Baiklah anak-anak, setelah kita mengerjakan tugas ke pertama, sekarang Bapak kasih tugas yang kedua, yaitu menjodohkan surah Al-Hujurat beserta artinya. Nanti anak-anak pilih disesuaikan yang ada di kolomnya. Contohnya
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nanti anak-anak pilih yang mana arti daripada ayat tersebut yang sesuai dengan ayat tersebut. Nanti anak-anak boleh berupa digariskan antara ayat dengan artinya. Paham anak-anak? Ya, terima kasih ya. Dan selanjutnya di sini Bapak kasih lagi ada rubrik yang terakhir untuk menilai anak-anak. Ya, yaitu rubriknya aku tahu, aku bisa. Jadi selama anak-anak belajar surah Al-Hujurat, ini Bapak rasa anak-anak sudah hafal, sudah bisa membaca, sudah bisa mengartikan, dan sudah bisa menulis ayat tersebut. Sekarang tugas anak-anak untuk mengisi rubrik ini ada 2 kolom. Yang pertama, seandainya anak-anak bisa sudah hafal surah Al-Hujurat tersebut, anak-anak boleh ada checklist di situ. Kalau anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran. Seandainya belum, checklist yang ada palangnya itu. Baiklah anak-anak, sebelum kita berakhir, Bapak ucapkan terima kasih pada pertemuan kita pagi hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini senantiasa mendapat ilmu dan mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.